Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Roma 8 ayat 7 berkata, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya." Dan Kolose 3 ayat 5 sampai 6 berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah memerintahkan kita untuk mengasihi. Dan tentunya untuk mengasihi, iblis tidak akan senang dan dia akan mencoba menghalangi. Bagaimana cara iblis menghalangi kita mengasihi dan melakukan perintah Allah? Yaitu supaya Allah tidak tinggal di dalam kita. Dan bagaimana Allah tidak tinggal di dalam kita? Yaitu dengan cara mengasihi dunia. Jadi, jika seseorang mengasihi dunia, tentunya dia menjadikan dirinya seteru Allah. Apa itu yang ada di dalam dunia? Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tentunya hal-hal tersebut ujung-ujungnya adalah diri sendiri. Keinginan daging, ya daging diri sendiri. Keinginan mata, mata diri sendiri. Keangkuhan hidup untuk diri sendiri. Dengan demikian, maka kasih tidak ada dalam orang itu. Dia tidak berkorban untuk Allah, dan tentunya kalau tidak berkorban untuk Allah, dia tidak mengasihi. Dan Bapak Ibu, dengan mengasihi dunia ini, menjadikan musuh Allah, dia mengasihi dirinya sendiri. Kan mengasihi juga, bukankah itu berkorban? Ya, berkorban untuk apa? Karena ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Tidak ada yang dikorbankan di situ. Jadi jangan sampai salah fokus, kita perlu berhati-hati, jangan sampai terjebak dengan permainan kata-kata. Dan di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan di situ bahwa supaya kita tidak mengasihi duniawi, kita perlu mematikan dalam hidup kita segala sesuatu yang duniawi. Jangankan ingin, kita harus mematikan. Jangankan mengasihi, kita harus mematikan. Mari Bapak Ibu, dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita perlu berwaspada. Waspada akan jebakan-jebakan dari dunia yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan kita sehingga kita tidak memiliki kasih Bapa. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau kembali menyampaikan peringatanmu Tuhan, supaya kami berwaspada, kami berhati-hati ya Tuhan, akan tipu muslihat dan jebakan dari iblis dan dunia, sehingga kami tidak memiliki kasih-Mu, sehingga kami tidak dapat mengasihi dan melakukan perintah-perintah dan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua, Tuhan beri kami kemampuan untuk membedakan dan untuk waspada dalam menjalani hidup kami ini. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Akan ada aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan, lakukan. Akan ada profesionalisme yang mereka laksanakan Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Sehingga apa yang mereka kerjakan, lakukan Tuhan, semuanya menghasilkan sesuatu yang mutunya baik. Sehingga dengan demikian mereka dapat memuliakan Engkau Tuhan. Nama-Mu yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan jaga, lindungi. Tuhan berkati ya Tuhan. Sejak mereka keluar dari rumah, Tuhan jaga, lindungi. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan mereka ketika kembali pulang, mereka tetap dalam keadaan baik dan sehat. Nama Tuhan saja yang dipuja-puji, dibesarkan, dimuliakan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.